Genangan air. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Dimas. Ia adalah seorang pemuda yang berasal dari Jakarta. Saat ini ia merantau di Jogja. Dia sedang menjalani kuliah. Sebelum ia merantau, dia berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan memiliki kekasih. Akan tetapi, suatu hari ada anak baru yang masuk di tempat kuliah tersebut. Banyak orang mengatakan kalau anak baru ini cantik. Dimas masa bodoh dengan kehadiran anak baru itu. Karena Dimas sudah memiliki janji oleh ibunya. Entah kenapa, Dimas saat melihat anak baru itu, Dimas langsung terpesona. Dimas masih berusaha untuk tidak jatuh cinta. Akan tetapi Dimas tidak bisa menahan dirinya pada saat itu. Akhirnya, Dimas memberanikan diri untuk berbincang kepada perempuan itu. Dimas menanyakan namanya. Perempuan itu menjawab dengan lembut. Halo, kenalin, nama aku Nanda. Dimas di situ masih sangat canggung. Ia melihat perempuan itu dengan hati yang terpesona. Nanda juga sama dengan Dimas. Ia merantau. Ia berasal dari Bandung. Dimas selalu menanyakan Nanda. Akan tapi di sisi lain, Nanda terlihat sangat risih akan kehadiran seorang Dimas. Nanda menutupi agar Dimas tidak sakit hati. Selang beberapa bulan, Dimas memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Nanda. Saat itu Dimas mengajak Nanda pergi ke suatu pantai. Dimas sudah mempersiapkan semuanya. Dimas pun menyatakan cintanya. Seketika, suasana hening. Nanda ragu untuk menolaknya. Karena kasihan, dia menerima dengan terpaksa. Di sisi Dimas, ia sangat senang karena cintanya diterima. Saat Dimas kuliah, kampus itu kehadiran murid baru yang bernama Eki. Eki sangat introvert. Ia sangat tidak suka berbaur dengan orang lain. Akan tetapi tidak dengan Dimas. Eki baru beberapa hari masuk di kampus itu, ia sangat dekat dengan Dimas. Beda dari yang lain. Dimas menceritakan tentang kisah cintanya. Di situ Eki sangat mendukung Dimas. Saat malam minggu, Dimas mengajak Nanda untuk jalan. Nanda awalnya menerima tawaran itu. Entah kenapa saat mau pergi, Nanda membatalkan ajakan tersebut. Dimas di situ sangat kesal dan sedih. Akan tetapi dia tidak terlalu peduli. Dimas mengajak Eki untuk nongkrong. Akan tetapi Eki tidak dapat dihubungi. Dimas berjalan sendirian. Seketika Dimas berdiam sambil menatap sesuatu. Ia melihat di suatu kafe ada Eki dan Nanda. Mereka sangat romantis. Tidak seperti hubungan Dimas. Di situ Dimas nangis, terseguk-seguk. Dimas menghampiri Eki dan Nanda. Saat Dimas sudah sampai, Dimas mengalap air matanya. Lalu berkata kepada mereka berdua, "Kalian hebat ya. Bisa-bisanya aku ditipu dengan sahabatku sendiri. Dan kamu Nanda, makasih untuk selama ini." Tanpa pikir panjang, Nanda berkata kepada Dimas, "Iya sama-sama Dimas. Andai kamu tahu, aku pacaran sama kamu karena aku hanya kasihan sama kamu. Bukan karena aku cinta sama kamu. Aku tidak pernah dan tidak akan mencintaimu." Saat itu, suasana menjadi hening. Dimas meninggalkan mereka berdua. Tepat saat Dimas keluar dari kafe tersebut, turunlah hujan. Dimas meneduh hingga reda. Akan tetapi, hujan semakin kencang. Akan seolah-olah mengajak Dimas mandi hujan. Dimas mandi hujan sampai hujan reda. Saat Dimas jalan pulang, Dimas melihat sisa hujan tadi di jalan itu, yaitu genangan air. Genangan air ini mengingatkan cinta Dimas kepada Nanda. Hanya tersisa dan akhirnya hilang. Kisah ini menceritakan kalau jangan terlalu cinta jika belum ada tujuan menikah. Saat masuk kampus kembali,
Dimas sangat asing dengan Nanda. Akan tetapi, Dimas tidak peduli. Ia hanya ingin mengejar cita-citanya dan balik ke Jakarta untuk menghampiri ibunya. Saat Dimas sudah lulus, ia balik ke Jakarta. Ibunya sangat senang karena anaknya sudah sukses. Dimas seketika kembali mengingat kisah cintanya. Ia menceritakan ke ibunya. Ibunya terlihat biasa saja, karena ibunya pernah di posisi tersebut. Dimas dinasihati, akan tetapi tidak berlebihan, karena posisi Dimas sekarang sudah sukses dan waktunya mencari jodohnya.